Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk perkuliahan pengolahan mineral 2 yaitu untuk prinsip dasar metalurgi ekstraktif ya, yang mana pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah konsep termodinamika metalurgi. Ya. Capaian pembelajaran atau learning outcome yang ingin kita capai yaitu adalah mahasiswa diharapkan mampu menyusun data proses-proses pengolahan mineral, khususnya untuk pertemuan ini adalah data kesetimbangan. Ya. Oke, jadi untuk mengawali pertemuan dan flashback kembali bahwa dalam proses pengolahan mineral itu khususnya yang ekstraktif metalurgi, kita akan menemukan beberapa metode dan juga beberapa proses untuk mengolah mineral. Salah satunya adalah pirometalurgi, kemudian hidrometalurgi, elektrometalurgi, ya, di mana dari masing-masing metode ini, contohnya di pirometalurgi, itu ada proses kalsinasi, ya, kemudian ada proses roasting, smelting, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di hidrometalurgi yang menggunakan larutan aqueous, contoh yang paling umum adalah leaching, ya, ekstraksi padat cair, kemudian ion exchange, pertukaran ion, presipitasi kimia, dan juga ada solvent extraction atau ekstraksi pelarut. Kemudian elektrometalurgi, nah, ada proses electrorefining, kemudian ada electrowinning, ya. Nah, uniknya pada semua metode dan juga proses metalurgi ekstraktif ini semua prosesnya itu melalui proses kimia atau ada reaksi di dalamnya. Nah, oleh karena itu eh, kita juga wajib mempelajari bagaimana kesetimbangan dari reaksi-reaksi yang terjadi. Ya, contohnya adalah pada laterite ore. Ya, laterite ore ini ketika kita roasting maka akan mengalami perubahan warna. Ya, ini adalah inisial sampelnya, sampel awalnya, kemudian di roasting 500 derajat Celcius, maka dia akan berubah agak sedikit kemerahan, ya 600, 700, kemudian berubah 800, 900, 1000 itu agak sedikit menghitam, sampai ke 1100 derajat Celcius itu uh, ornya berubah jadi hitam. Nah, sebenarnya dari perubahan warna ini kita bertanya-tanya proses apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kemudian reaksi apa yang terjadi. Nah, apakah reaksi ini hanya bisa terjadi pada suhu tinggi misalnya. Nah, itu bisa kita jawab dengan mengetahui termodinamika reaksi dari proses, misalnya ini proses pirometalurgi ya, proses roasting pada suhu tinggi. Nah, uh, salah satu contoh lagi adalah proses oksidasi besi. Kalau kita mempunyai satu logam besi ya yang murni, Fe dalam bentuk solid, kalau kita hembuskan oksigen terus-menerus ya atau dibiarkan dalam keadaan atmosferik di ruang terbuka, yaitu berkontak dengan gas oksigen, maka dia akan menghasilkan Fe2O3 atau ini adalah hematit. Ya. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah reaksi ini terjadi? Ya. Kemudian kalau mungkin terjadi, pada temperatur berapa reaksi tersebut bisa terjadi? Pada tekanan berapa? Nah, apakah ada perubahan fase? Poin terakhir yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya adalah berapa nilai delta H, delta S, dan juga delta G dari reaksi ini. Nah, mungkin pembahasan tentang delta H, delta S, delta G ini sudah dibahas sebelumnya pada mata kuliah termodinamika. Sini kita akan bahas kembali dan aplikasinya pada pengolahan mineral.
Nanti juga akan kita bahas. Ya, konsep dasar dari termodinamika metalurgi. Ya, jadi dalam termodinamika itu ada beberapa konsep dasar ya yang relevan dalam ekstraktif metalurgi. Salah satu contohnya adalah penggunaan entalpi, entropi, dan juga energi bebas Gibbs atau G ya. Jadi entalpi ini adalah jumlah total energi yang ada di dalam sistem ya, yang berbentuk panas atau potensial kimia. Sedangkan entropi ini adalah ukuran ketidakteraturan dalam sistem. Jadi semakin acak, semakin tidak teratur sistem tersebut, maka semakin tinggi pula entropinya. Kemudian ada yang terakhir adalah energi bebas Gibbs. Ya, jadi G ini adalah ukuran ketersediaan energi, ada tidaknya energi sistem untuk melakukan kerja atau untuk melakukan reaksi. Ya. Jadi perubahan delta G atau energi bebas Gibbs itu akan menentukan arah reaksi dan juga kelangsungan dari suatu reaksi. Ini adalah Josiah Willard Gibbs ya, penemu atau fundamentalis yang mengungkapkan teorema itu delta G sama dengan delta H minus T kalikan delta S. Atau bisa juga didefinisikan sebagai delta G dalam keadaan standar, ya, delta G0 plus R kalikan T kalikan dengan ln Q. Nanti kita akan lihat apa saja apa notasi yang ada di sini. Jadi beliau ini eh, juga memberikan contoh perubahan energi Gibbs ya, yaitu perubahan dari diamond ya, karbon solid ya dalam bentuk diamond ini akan berubah menjadi eh, grafit ya. Permata itu akan berubah menjadi grafit yang sama-sama terdiri dari karbon solid ya. Karena nilai perubahan energi Gibbs-nya itu negatif. Ya, jadi sebuah reaksi dapat terjadi, kata beliau, apabila nilai delta G-nya ini adalah negatif. Ya, tapi ya, reaksinya sangat lambat sekali, sehingga tidak bisa diobservasi. Di perubahan diamond atau permata itu ke grafit itu bisa terjadi, tapi sangat lambat karena nilai delta G-nya itu negatif. Ya, yang akan kita bahas adalah energi bebas Gibbs ya. Jadi delta G ini tadi adalah perubahan energi bebas Gibbs dalam suatu sistem selama suatu reaksi kimia. Nah, ini konsep paling fundamental dalam termodinamika kimia. Kemudian yang digunakan untuk menentukan apakah reaksi bisa berlangsung secara spontan atau memerlukan energi tambahan. Ya. Jadi ini teorema atau persamaan yang tadi sudah dijelaskan. Jadi delta G itu adalah perubahan energi bebas Gibbs, kemudian delta H ini adalah perubahan entalpi, delta S ini adalah perubahan entropi, T ini adalah suhu dalam Kelvin, kemudian delta G0 ini adalah perubahan energi bebas Gibbs dalam keadaan standar. Bisa kita cari menggunakan persamaan RT ln KD, di mana KD-nya ini adalah konstanta disosiasi, atau menggunakan delta G produk dikurang dengan delta G reaktan. Ya. Itu persamaan umum yang akan kita gunakan pada kuliah kali ini. Kemudian, eh, bagaimana cara kita menginterpretasikan nilai delta G? Jadi nilai delta G
Jika nilainya lebih kecil dari 0, maka reaksinya itu dapat berlangsung secara spontan atau menghasilkan energi bebas. Kemudian kebalikannya, jika delta G-nya lebih besar dari 0, maka reaksi tersebut tidak bisa berlangsung secara spontan. Nah, kemudian energi bebasnya akan meningkat. Kemudian delta G0 sama dengan 0, maka artinya reaksi tersebut berada pada kondisi kesetimbangan. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, dari reaksi ke produk ya, ini arah reaksinya ke kanan, jadi dari reaktan ke produk. Kalau nilai delta G-nya positif, maka dia akan memerlukan energi yang sangat tinggi supaya reaksi tersebut dapat terjadi hingga menghasilkan produk. Nah, jikalau nilai delta G-nya negatif ya, perbandingan nilai delta G-nya negatif antara produk dan juga reaktan, maka dia akan sedikit lebih mudah untuk melakukan reaksi sehingga menghasilkan produk. Ya, jadi ini lebih uh, paper atau lebih memungkinkan bahwa reaksinya ini berjalan ke arah sebaliknya atau berjalan ke arah reaktan karena nilai delta G-nya itu negatif jika reaksinya berjalan ke arah kiri atau berjalan ke arah reaktan. Nah, kemudian bagaimana delta G pada keadaan standar? Jadi eh, persamaan yang bisa kita gunakan adalah delta G0 sama dengan RT dan KD, di mana R ini adalah konstanta gas ya. Bisa disesuaikan nanti konstanta gas ini sesuai dengan unit yang ingin dipakai, atau bisa juga kita cari menggunakan delta G0 ya, delta G0 produk dikurangi delta G0 reaktan ya, atau delta H standar dikurangi T kalikan delta S standar, di mana nilai-nilai properti termodinamika seperti ini bisa kita dapatkan di mana-mana ya. Salah satu contohnya melalui website ini. Ya, jadi ini ada eh, nilai termodinamika standar ya, seperti entalpi dalam satuan kilojoule per mol, entropi dalam joule per mol Kelvin, kemudian energi bebas Gibbs dalam kilojoule per mol. Ya. Ya. Contohnya, jika kita ingin meleaching Fe2O3 atau hematit yang menggunakan asam sulfat yang berlangsung dengan konsentrasi sebagai berikut. Misalnya Fe2O3 di dalam reaktan itu 1 M, asam sulfatnya 2 M, dan produk Fe2 sulfat 3 kali itu adalah 0,5 M yang dihasilkan. Reaksinya adalah seperti ini. Di Fe2O3 ditambah dengan 3 asam sulfat akan menjadi Fe2 sulfat 3 kali plus 3 H2O. Nah, delta G standar, ya, delta G standar pada 300 Kelvin dari data yang bisa kita ambil dari sini ya, itu adalah delta G0 untuk Fe2O3 itu sebesar minus 742 kJ per mol. Untuk Fe2 sulfat 3 kali minus 2200 kJ per mol. H2O min 237, asam sulfat min 690. Ya. Kalau ada data seperti ini, untuk mencari nilai delta G, maka kita harus mencari nilai delta G0 terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Sama seperti persamaan sebelumnya, yaitu delta G0 itu bisa dicari dengan uh, mencari delta G0 produk. Ya. Ini adalah produknya E2 sulfat 3 kali, delta G0 Fe sulfat 3 kali itulah min 2000 ya. Ini kelebihan satu ya, tiganya min 2263. Kalau kita lihat di sini ya, tuh
delta G0-nya, sorry ya, Fe2 sulfat 3 kali. Fe2 sulfat 3 kali, nah ini 22 minus 2263. Jadi ini kelebihan satu ya, tiganya. Plus di produk juga ada H2O. Nah, H2O di sini koefisiennya adalah 3. Sehingga kita harus mengalihkan nilai delta G0 H2O dengan koefisien H2O. Itu 3 kali minus 237. Dikurangi dengan delta G hematit Fe2O3 minus 742 plus delta G0 asam sulfat dikalikan 3. Itu koefisien asam sulfat di sini adalah 3. Sehingga kita dapatkan nilai delta G0 itu sebesar minus 162 kilojoule per mol. Nah, kemudian untuk mencari nilai delta G, ya, itu kita juga harus mencari nilai Q atau aktivitas dari reaksi tersebut terlebih dahulu. Ya, aktivitas atau Q ini bisa dicari dengan membandingkan konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Jadi konsentrasi produknya di sini misalnya adalah 0,5 M, ya, karena hanya terdapat informasi konsentrasi Fe2 sulfat 3 kali ya, pada produk sebesar 0,5 M dibagi dengan reaktannya ini adalah Fe2O3 sebesar 1 M dikalikan dengan 2 M asam sulfat dipangkatkan 3 karena koefisien dari asam sulfat pada reaksinya ini adalah 3. Sehingga kita bisa dapatkan nilai Q yaitu 0,5 bagi 16 yaitu sebesar 0,03125. Nah, kemudian setelah kita dapatkan nilai delta G0, kemudian Q, maka kita bisa mencari nilai delta G-nya. Delta G itu adalah delta G0 plus RT ln Q. Jadi delta G0-nya tadi minus 162 plus R-nya yang kita pakai atau tetapan gasnya adalah 8,314 Joule per mol K. Nah, ini nanti hati-hati satunya harus disamakan. Dikalikan dengan T pada 300 derajat 300 Kelvin kalikan dengan ln dari Q. Ln dari 0,03125. Jadi nilai delta G-nya adalah minus 162 kilojoule per mol plus 7472 joule per mol kalikan dengan ln 0,3. Sehingga eh, kalau kita samakan ya eh, satuannya kita akan dapatkan minus 162 kilojoule per mol plus min 10,58 kilojoule per mol. Hingga nilai delta G-nya adalah minus 172,58 kilojoule per mol. Jadi pada 300 Kelvin reaksi ini dapat terjadi secara spontan karena nilai delta G-nya negatif. Ya, itu salah satu uh, aplikasi dari nilai perubahan energi Gibbs ya dalam ekstraktif metalurgi. Nah, ini mungkin bisa dilakukan ya bagaimana eh, oksidasi spalerit ya, zinc sulfat di sini ditambahkan dengan 3 oksigen akan menjadi 2 zinc oxide plus 2 SO2 gas. Nah, ini silahkan dicoba latihan di kelas. Nah, hitung nilai delta G0 dari reaksi ini menggunakan data-data pada website yang tadi ya. Kemudian apakah reaksi ini dapat terjadi atau berlangsung secara spontan. Kemudian nilai dari teorema energi Gibbs atau teorema delta G itu kita juga bisa mencari suhu reaksi. Contohnya di sini lah kalsinasi batu kapur ya CaCO3 menjadi CaO. Ya, ini biasanya pada industri semen. Jadi CaCO3 itu kalau kita panaskan ya
Dikalsinasi itu akan menjadi CaO solid dan CO2 gas. Sementara kita ketahui delta H reaksi pada keadaan standar ini ya 298K itu adalah 177.100 Joule per mol. Dan juga delta S-nya adalah 158 Joule per mol Kelvin. Dimana kita ketahui bahwa delta G-nya itu adalah delta H min T delta S. Nah, syarat agar reaksi ini bisa terjadi adalah nilai delta G-nya adalah lebih kecil daripada nol. Lebih kecil atau sama dengan nol. Sehingga kalau kita susun ulang persamaan ini, maka kita akan dapatkan T sama dengan delta H dibagikan dengan delta S. Atau eh, nilai T-nya itu adalah 1120 Kelvin. Jadi reaksi ini baru bisa terjadi pada 1120 Kelvin. Ya. Kalau kita lihat juga dari simulasi ya, ini simulasi nilai delta G reaksi ini ya. Kalau kita lihat pada eh, delta G0 ya, di sini kita tarik garis lurus delta G0 ke garis eh, apa delta G yang warna biru. Kalau kita tarik dari artinya nilai delta G-nya 0, kemudian kita tarik lagi ke sumbu X, maka kita akan dapatkan nilai yang sama, yaitu sekitar 1120 Kelvin. Reaksi tersebut baru bisa terjadi, atau nilai delta G-nya baru negatif pada suhu di atas 1100 Kelvin. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga mudah untuk dipahami. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.